إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم minan nar. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan dan menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya, dan terkhususkan nikmat Islam wal iman. Demikian pula nikmat as-sihha wal faraq, kesehatan dan waktu luang. Sehingga pada Jumat yang berbahagia ini kita kembali berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menegakkan syiar Islam dengan salatul Jumat secara berjamaah yang diawali dengan khutbah al-Jum'ah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi insyaallah taala kita memasuki bulan Zulhijjah atau yang dikenal bulan haji, yang dimana saudara-saudara kita kaum muslimun dan muslimat menegakkan ibadah haji yang agung, yang merupakan ruknun min arkanil Islam, merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Dan sebagai munasabah, kesesuaian dengan momentum saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji yang agung dan mulia ini, maka kita pun kaum muslimun yang tidak berhaji disyariatkan bagi mereka untuk berkurban dengan kurban Idul Adha atau yang disebut dengan udhiyah. Dan semua ini merupakan bentuk ibadah, ta'zim, wat-tadallul, wat-taqarrub ila Allah. Semua itu ditegakkan oleh kaum muslimun, baik yang berhaji ataupun yang berkurban, adalah sebagai bentuk ibadah, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk tadallul wat-ta'abbud, merendahkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai taqarrub ila Allah Jalla wa Ala, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah, seluruh ibadah wajib dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu haji ataupun berkurban Idul Adha, udhiyah, semua ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman di dalam suratul An'am pada ayat 161, 162. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani hadani rabbi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadaku ila siratin mustaqim, hidayah kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus, ma'asyiral muslimin? Yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Yaitu agama yang lurus, agama yang tegak, merupakan millah, keyakinan Nabi kita Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Hanifan, yaitu agama yang lurus, yang suci, di atas tauhid, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak bercampur sama sekali dengannya kesyirikan, dan beliau tidak tergolong sebagai orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Inilah agama yang diemban dan diutus dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, siratal mustaqim yang terus kita menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali sehari semalam, yaitu dalam suratul Fatihah. Itulah yang dimaksud yang pertama kali dari makna siratal mustaqim. Jalan yang lurus adalah aqidatut tauhid, agama yang suci di atas akidah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, kata Allah pada ayat yang berikutnya, Al-An'am 162, katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, kurbanku, naharku, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para mufassirin. Makna an-nusuk dalam ayat yang mulia ini, yang Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memurnikannya hanya kepada Allah dan tidak boleh mengandung kesyirikan sedikit pun, yaitu ibadah salat, ibadah nusuk, yaitu sesembelihan, adzabah wan nahr, kurban, wajib seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan 2 atau 3 penafsiran an-nusuk. Yang pertama, yaitu bermakna secara khusus sesembelihan. Yang kedua, bermakna seluruh bentuk ibadah wajib dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, di sini dalil bahwa keutamaan orang-orang yang beribadah dengan ibadah kurban. Bahkan sebagian ulama mewajibkan dengan fardu ain bagi setiap yang mampu. Dan sebagian ulama yang lainnya menyunnahkannya. Akan tetapi, sama saja. Apakah yang berpendapat wajib bagi orang yang mampu untuk berkurban, dia wajib berkurban. Ataukah yang berpendapat dengan sunnah. Akan tetapi perlu diketahui ma'asyiral muslimin, dalil menunjukkan betapa besar dan agungnya ibadah kurban dan memiliki keutamaan taqarrub ilallah yang menunjukkan kemurnian, ketulusan, keikhlasan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Dari sisi bahasa, dalam bahasa kita kurban itu bahasa Indonesia berkorban. Artinya merelakan sesuatu apa yang dia miliki. Barakallahu fikum. Maka kita semua adalah milik Allah. Harta kita milik Allah. Segala apa yang kita miliki, bahkan segala apa yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang memberatkan seorang muslim dalam rangka beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, menghambakan dan merendahkan dirinya di hadapan Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah? Apa yang memberatkan dia untuk berkurban
ketika dia mampu, barakallahu fikum, dengan nilai sedikit dari hartanya. Tetapi sebagian dari kaum muslimun bersifat bakhil, bersifat kikir, maka ini tidak pantas ma'asyiral muslimin. Sama saja, apakah dia berpendapat sebagai hukum yang sunnah, akan tetapi hendaklah dia memandang kepada keutamaan yang terdapat di dalam kurban ini. Keutamaan yang pertama dan yang paling mendasar adalah keikhlasan dan ketulusan seorang hamba dalam bertaqarrub ila Allah, dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melihat bahwa benar-benar hamba ini adalah hamba yang tulus dalam beribadah kepada Allah, dalam bersedekah, dalam berkurban. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lain dalam bentuk perintah, fasholli lirabbika wanhar, salatlah engkau dan menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebagian ulama mengatakan wajib adanya perintah dalam ayat yang mulia ini, dan minimalnya adalah sunnah. Maka sepantasnya bagi kita semua ma'asyiral muslimin untuk menegakkan kurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sebagai bentuk perwujudan terhadap firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, dan juga di dalam suratul An'am pada ayat 162 yang Allah Ta'ala firmankan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, sesembelihanku, atau seluruh ibadahku, hidupku, matiku adalah semua untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah yang pertama kali berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin, khutbah yang singkat ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin, agar kita semua senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah dalam seluruh jenis ibadah yang kita ucapkan dengan lisan kita, yang kita lakukan dengan anggota badan kita, yang kita yakini dalam kolbu kita, seluruhnya lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada syarikat bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah, yaitu berkurban untuk manusia, untuk orang yang meninggal, salat, riya, untuk dilihat, untuk dipuji, tidak ada. Tetapi murni seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun riya, yaitu kesyirikan, ma'asyiral muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj terkait dengan jamaah haji dan juga terkait dengan orang-orang yang menyembelih atau berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yaitu agar mereka menyaksikan manfaat bagi saudara kita yang berhaji, mengambil manfaat dalam safar ibadah haji tersebut. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang maklumat, yakni di hari-hari haji, manasikul haji,
dan khususnya di hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah merupakan hari-hari penyembelihan, hari-hari kurban bagi kaum muslimun yang berhaji ataupun yang tidak berhaji. Yang berhaji adalah beribadah, yaitu hadiyu, sebagai kewajiban haji bagi mereka. Yang tidak berhaji adalah sebagai kurban, nahar, adzabah, yaitu di hari-hari tasyrik ditambah dengan hari yang pertama pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka semua mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari tersebut, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah Ta'ala curahkan, berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka sembelih, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka makanlah bagian dari kurban kalian itu dan bagikan pula kepada orang-orang miskin. Demikian ma'asyarul muslimin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di dalam mewujudkan sebenar-benar ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan kolbu-kolbu kita semua dengan akidah, dengan tauhid yang benar, dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik yang kecil seperti riya ataupun syirik yang besar yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.